Jika P sama dengan 8 plus 8 akar 8 dan Q sama dengan akar 8 ditambah akar 8, hasil penjumlahan ini dikuadratkan, maka hubungan antara P dan Q, A 5P lebih dari, A 5Q lebih dari 4P, B 4P kurang 3Q, C 6Q kurang dari 4P, D 4P lebih dari 5Q, E 3Q lebih dari 5P. Oke. Sebelum bahas soal ini, saya mau jelaskan sedikit konsepnya ya. Jadi gini, kalau akar A ya, akar A ditambah akar A ini akan jadi 2 akar A ya. Terus kalau bilangan berakar diakarkan, akar A dikuadratkan, ya akarnya hilang ya, sama dengan A. Jadi gini, akar 2 dikuadratkan ya 2 gitu ya. Akar 3 dikuadratkan ya sama dengan 3 gitu ya. Terus satu lagi, kalau A kali B dikuadratkan atau dipangkatkan berapapun, anggaplah pangkat M. Ini pangkat M-nya masuk ke dalam ya. Ini A pangkat M dikali B pangkat M ya. Oke. Nah, kita balik ke soal. Jadi gini, kita kerjakan dulu yang bentuk ini nih ya. Karena ini kuadrat ini kan anggaplah udah selesai sebenarnya. Oke, Q sama dengan, ini kan di akar 8 tambah akar 8 berapa? 2 akar 8 kan? Dikuadratkan. Ini kan sama dengan ngikutin ini nih, A kali B dikuadratkan, pangkat M, A pangkat M kali B pangkat M. Ya udah, ini sama dengan 2 kuadrat dikali akar 8 kuadrat kan? Ya enggak? Sama dengan, ini berapa? 4. Akar 8 dikuadratkan kan? Akarnya hilang kan? 8 sama dengan 32. Oke, ini Q nilainya 32. Sekarang kita lihat P. P-nya ini kan? Oke, P sama dengan 8 tambah 8 akar 8. Nah, logikanya gimana sih biar kita bisa bandingin? Gini aja, biar kita bisa bandingin. 32 ini kita nyatakan jadi 8 plus 24. Oke, kalau ingin membandingkan tuh yang dibandingkan tuh yang beda, jangan membandingkan yang sama, ya enggak? Karena ini udah sama-sama 8. Kan ini kan mau beda, mau dibandingin 8, udah coret aja gitu ya. Nah, ini kan ada 8, berarti ini dinyatakan ada 8 juga dong biar bisa bandingkan. 24 itu kan berapa? 8 kali 3 kan? Ya enggak? Ya udah, ini udah sama-sama ada 8 nih, coret aja. Ya udah, kita bandingkan akar 8 dan 3. Nah gini, 3 ini dinyatakan dalam bentuk akar aja. Kalau dalam bentuk akar, 3 itu sama dengan berapa sih? Akar 9, iya enggak? Ya tinggal kita bandingin akar 8 sama akar 9 gitu ya logikanya. Ini saya jelaskan step by stepnya aja ya. Jadi kalau pas hitung nggak usah pelan-pelan kayak gini ya. Oke, terus mana yang lebih besar? Akar 9 dong dibandingkan akar 8, iya enggak? Sehingga bisa disimpulkan bahwa Q lebih besar dari P atau P kurang dari Q ya. P kurang dari Q. Oke, jadi gini. Ini sedikit kita pikirkan, ini ternyata ada angka nggak P kurang dari Q. Jadi gini nih. Oke, jadi gini. Kan Q ini kan lebih besar daripada P, ya enggak? Tanpa dikali pun, ini Q aja udah lebih besar. Gimana kalau kita pasangkan bilangan yang besar di sini, tapi di sini kecil gitu ya? Pasti ini lebih besar dong. Q aja udah lebih besar daripada P. Gimana dengan dikalikan dengan bilangan yang besar, sedangkan P hanya dikalikan dengan bilangan yang kecil? Pasti ini tetap dong tanda sebuah bilangan yang lebih besar dibandingkan bilangan yang kecil ini dikali dengan P pasti lebih besar dibandingkan ini gitu ya. Artinya yang tepat adalah yang A. Kenapa? 5 kan lebih besar daripada 4. Padahal Q aja udah lebih besar dari P ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp7.000, berapa rupiah tabungan Citra? Oke, enaknya karena ini sama-sama ribuan, ini coret aja 3, jadi
pakai istilah apa, singkatan ribuan gitu ya. Oke, tabungan Andi lebih banyak daripada tabungan, lebih banyak 2000 daripada tabungan Badrus. Jadi Andi sama Badrus biar sama, karena Andi ini lebih banyak ya, ini ditambahin 2 nih Badrusnya. Karena kan si Andi kan lebih banyak, supaya sama banyak ya ditambahin 2000 gitu ya. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andri. Oke, jadi Citra ini katanya sama dengan 3 kali tabungan Badrus ditambah tabungan Andi gitu ya. Terus jumlah tabungan mereka bertiga, A tambah B tambah C sama dengan 70.000. Oke, berapa tabungan Citra? C yang ditanya ya. Oke, jadi gini enaknya, ini kan A kan, ini kan A. Sedangkan ini ada A kan, ya kita substitusi sini ke sini gitu ya. Bisa dong, ya bisa, masa nggak bisa? Oke, berarti C ini sama dengan 3B ditambah ini kan, ditambah A, sedangkan A kan B plus 2, B plus 2. Sehingga 3B tambah B berapa? 4B plus 2 ya. Oke. Ya udah, kita tinggal substitusi sini ke sini ya. Oke, ingat nih, C sama dengan ini ya. Kan kita udah ubah nih ya. Oke. A itu kan B plus 2. Ya udah, tulis A ini diganti dengan B plus 2 karena A sama dengan B plus 2 ya. B plus 2 ditambah ya tetap B. Kan ini kan kita udah nyatakan dalam B. Jadi kuncinya kita jadiin dalam satu variabel aja ya. Ini ditambah B ditambah C. C ingat, C udah sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti C sama dengan ini ya. Kan udah ada B-nya. Jadi biar satu variabel B semua gitu ya. Ada B semua ya. Jadi 4B plus 2 sama dengan 70 ya. B tambah B, 2B tambah 4B, 6B ya. 6B tambah 4 sama dengan 70 ya. Sehingga 6B sama dengan 70 kurang 4. 4 ini kan plus kan, di sini pindah ruas kan jadi min. Jadi 70 kurang 4 berapa? 66. Sehingga B sama dengan 6 ini pengali ya. Kalau pindah ruas supaya dapat B, 66 dibagi 6 ya. Jadi 6 ini pembagi. 66 dibagi 6 berapa? 11. Ya udah, tinggal cari C. C kan sama dengan ini nih. Kan C kan sama dengan ini. Ya kan? Sehingga C sama dengan 4 kali B. B-nya berapa? 11 ya. 4 kali 11 ditambah 2 ya. Sama dengan 4 kali 11 kan 44. Tambah 2. Sama dengan berapa? 46. Oke. Nah, jadi 46.000. Karena tadi kita udah coret nolnya 3. Maksudnya dalam ribuan ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. 46.000. Oke. 3 pelari dalam suatu lomba lari mempunyai catatan waktu berbeda. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik. Dari 3 pelari tersebut, berapa detik catatan waktu tercepat? Oke. Misalkan gini. A itu kan paling cepat. B urutan kedua, C paling lambat. Jadi urutan waktu yang paling singkat itu A, B, C. Makin ke sana makin lambat ya. Nah, jadi waktunya C paling besar ya waktunya ya, kan dia paling lambat ya. Oke. Nah, coba kita lihat nih, jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah 23,6. Artinya A ditambah C sama dengan 23,6 ya. Terus selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik ya. Jadi selisih B sama A, B kurang A itu sama dengan 2,6 detik. Dan C kurang B 2,6 detik. Karena selisih masing-masing mereka ini dengan pelari urutan kedua kan 2,6 detik ya. Oke. Sehingga bisa kita tulis B min A sama dengan 2,6. Kenapa B min A? Karena B kan lebih besar waktunya dibandingkan A. A kan paling cepat, waktunya paling singkat gitu ya. Terus ini C min B sama dengan 2,6 juga ya. Oke.
Ya udah, kalau ini kita ubah bentuknya, ini A pindah ruas ke sini ya, jadi plus dong. Berarti B sama dengan 2,6 plus A ya. Terus ini disubstitusi ke sini nih, kan ini ada B, sehingga ini akan jadi C min B, min dari ini ya. Min 2,6 min 2. Jadi kalau min B ya, langsung aja ya, nggak usah pakai kurung ya. Kalau min B berarti ini jadi min semua dong. Kan min B, ini kan min B, berarti min 2,6 min A sama dengan 2,6 ya. Ini min 2,6 pindah ruas ke sini ya. Jadi min 2,6 ini pindah ruas ke sini jadi positif ya, sehingga C min A sama dengan 2,6 ditambah 2,6 ini yang pindah ruas jadi positif kan. 2,6 tambah 2,6 berapa? 5,2 ya. Oke. Ya udah. Atau ini kita bisa nyatakan C sama dengan 5,2 min A-nya pindah ruas jadi plus ya, plus A. Ya udah. Tinggal kita substitusi C ini ke sini nih. Jadi A ditambah C, C kan sama dengan ini kan? Ya enggak? A ditambah C berarti tambah ini 5,2 ditambah A sama dengan berapa nih? 23,6 ya. Oke, A tambah A berapa? 2A kan? Sama dengan 5,2 ditambah 23,6 dikurang 5,2. Ini kan plus ya, pindah ruas kan jadi min kan? Ya enggak? Jadi berapa? 23,6 dikurang 5,2 berapa? 18,4 ya. Nah, kan kita butuh A yang ditanyakan yang tercepat kan nih. Berarti supaya jadi A, 2 ini dipindahin karena 2 pengali pindah ruas jadi pembagi ya. Jadi 18,4 dibagi 2 berapa? 18 bagi 2 berapa? 9. 4 dibagi 2 ya 2 ya. Oke. 18 bagi 2 kan 9 ya. 18 bagi 2 9, 4 bagi 2 ya 2 ya. Sehingga jawabannya adalah 9,2 ya. Oke, yang C. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah sepertiga. Jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah titik-titik. Oke. Pilihannya A 1/12, B 2/15, C 1/9, D 2/9, E 1/18. Oke. Misalkan ya, pecahan ini dimisalkan A per B ya. Oke, ini. Oke. Nanti berapa ini yang ditanyakan kan? Oke, katanya jika pembilang, oke, kalau pecahan yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut ya, gitu ya. Jadi ini pembilang, ini penyebut ya. Jika pembilang ditambah 3 hasilnya sepertiga. Jadi A plus 3 per B. Kan yang ditambahkan pembilangnya aja ya. Hasilnya adalah sepertiga. Oke, kita selesaikan dulu ini. Ini kita kali silang. A plus 3 dikali 3, B dikali 1 ya. Oke. Jadi apa? A plus 3 kali 3. A kali 3 kan 3A kan. 3 kali 3, 9. Jadi plus 9 sama dengan 3 kali, 3. B kali 1, B ya. Oke. Kita pindah ruas. Nggak apa-apa sih tanpa pindah ruas juga. Nanti deh. Terus, jika penyebutnya dikurangi 3, berarti ini yang dikurangi 3 ya. Berarti A per B min 3 sama dengan 1/6 ya. Oke, ini dikali ke sini nih. Berapa? 6 kali A? 6A dong. Ini B min 3 dikali 1. Berarti B kali 1, B min 3 kali 1, min 3 ya. Kalau kita nyatakan dalam B sama dengan min 3 ini pindah ruas jadi 6A plus 3. Ya udah. B ini substitusi ke sini nih. Kan B kan sama dengan ini, berarti ini sama dengan ini gitu ya. Oke. Lanjutkan di sini berarti 3A plus 9 sama dengan B. B-nya ini kan 6A plus 3 ya. Oke. 3 pindah ruas ke sini. Berarti 9 kurang 3 berapa? 6 ya. Kan ini plus pindah ruas jadi min ya. Sama dengan 6A kurang 3A. Karena ini 3A kan pindah ruas kan jadi min ya. Berarti 3A ya. Sehingga A-nya sama dengan berapa? A supaya dapat A-nya 3 ini pindah ruas ke sini ya. Jadi 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Oke.
Setelah itu kita cari B. Ya udah cari aja, masukin aja B-nya di sini. B sama dengan di sini, masukin aja di sini. 3A, 3 kali 2 berapa? 6 kan? Tambah 9, 15 gitu ya. Jadi gini-gini, cara hitung B-nya. A-nya kan 2 nih, 3A itu maksudnya 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali A kan? A-nya sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 9, 15 gitu ya. Nah, kan yang tadi yang ditanyakan A per B. A-nya berapa? 2 per B-nya 15 ya. Sehingga jawabannya 2 per 15. Mana 2 per 15? Nah, ini nih 2 per 15 ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Umur ibunya 5 per 6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah titik-titik. A. 36 tahun, B. 40 tahun, C. 45 tahun, D. 49 tahun, E. 54 tahun. Oke, jadi gini, Ulfa ini katanya sepertiga dari ayahnya. Terus ibu ini enaknya bu ya, sama dengan 5 per 6 dari ayah gitu ya. Ya kan? Nah, katanya si Ulfa ini, jika Ulfa ini umurnya 18 tahun, berarti sama dengan 18 dong. Nah, jadi ini sepertiga A ini sama dengan 18 ya. Sehingga kita dapat dari sini kita dapat A sama dengan ini nih. 3 ini kan pembagi ya, pindah ruas supaya dapat A. 3 ini pindahin ya, pindah ruas. Karena dia pembagi, pindah ruas jadi pengali ya. 18 kali 3 ya, berapa? 54 ya. Oke, ya udah umurnya si ibu ini sama dengan 5 per 6 dari A. A-nya itu kan 54 ya. Oke. Terus ini 54 bagi 6 berapa? 9 ya. Oke. Sehingga tinggal 5 dikali 9 berapa? 45 tahun. Oke. Nah, 45 tahun, 55, 49, 36. Nih, yang C ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? Oke, jadi tangki kan ada tangkinya sendiri, berat tangkinya sendiri sama berat isinya kan. Jadi maksudnya ini total saat penuh, ini berat total saat isinya setengahnya gitu ya. Oke. Nah, misalnya tangki seperti ini tangkinya, ini kan dari sini ke sini sebelum kuning ini kan anggaplah tangkinya ya. Ini berat isinya, anggaplah isinya ini adalah A, berat tangkinya ini adalah B gitu ya. Oke. Ini isi, ini tangki ya. Oke. Jadi gini, saat penuh berarti A-nya penuh dong. A ditambah B sama dengan 80. Oke. Atau jangan di sini deh. Di samping aja ya. Di sini A ditambah B sama dengan 80 ya. Oke. Terus katanya jika tangki itu berisi minyak setengahnya. Berarti yang setengah itu A aja kan. Berat tangkinya tetap dong, tetap B. Misalnya berat tangkinya 5 kg saat isinya penuh sama saat setengah tetap 5 kg kan. Jadi yang setengah itu hanya A-nya aja ya, berarti setengah. A ditambah B sama dengan berapa? 46 ya. Ya udah, kita kurangin aja supaya dapat ininya. Oke, ini A dikurang setengah A berapa? Ya udah setengah A ya. Sama dengan B, habis kan? 80 kurang 46 berapa? 4, ini kan 4 ya, 34 ya, iya enggak? Ini kan jadi 10 kurang 4, kurang 6 kan 4, ini jadi 7 kurang 4, 3 ya, oke. Sehingga A-nya sama dengan, karena 2 ini pembagi pindah ruas supaya dapat A, dikali 2 ya, ini berapa? 68, iya enggak? Oke, tapi yang ditanya itu berat tangkinya yaitu B-nya, ya udah substitusi aja ke sini nih, gitu ya. Berarti A tambah B berarti 68 tambah B sama dengan 80 kan. Sehingga B-nya sama dengan, ini pindah ruas ke sini ya. Jadi min kan berarti 80 kurang 68 berapa?
12 kilogram ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang mana nih ya? Nggak ada. Ada ya, yang B ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12 tahun. Pada saat ini usia yang tua adalah titik-titik. Oke, jadi gini, kita misalkan A ini sebagai umur yang tua, B sebagai yang muda ya. Oke. Katanya 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti sama-sama dikurang 5. Jadi kalau A umur yang tua 5 tahun yang lalu berarti dikurang 5. Yang muda dikurang 5 juga dong. Katanya jumlahnya 24 tahun. Berarti kalau dijumlahin sama dengan 24 tahun ya. Sehingga ini A plus B. Ini kan min 5 pindah ruas ya. Berarti 24 tambah 5, 29. Terus min 5 ini pindah ruas lagi. 29 tambah 5 berapa? 34 ya. Oke. Ini udah dapat nih satu persamaan. Oke, ini kita udah dapat satu persamaan. Terus ini 3 tahun yang akan datang ya. Berarti A-nya ditambah 3, B-nya juga ditambah 3. Katanya 2 kali usia yang tua pada saat 3 tahun yang akan datang. Berarti ini dikali 2 ya. Sama dengan 2 kali usia yang muda. Ini dikali 2 dong. Ditambah 12 tahun. Ditambah 12 tahun. Oke. Nah, ini kan dikali 2 ya. Ke dalam sini. Sini ya. Berarti berapa? 2A plus 2 kali 3 kan 6. Sama dengan ini berapa? 2B ditambah 6 ditambah 12 ya. Oke. Ini B pindah ruas ke sini ya, 2B. Berarti 2A min 2B sama dengan ini 18 kan? Atau ini gini deh. Sama-sama ada 6 kan ini. Kurangin aja nih kalau penjumlahan sama-sama ada 6 ini hilang ya. Berarti ini sama dengan 12. Ini dua-duanya dibagi 2 bisa kan? Berarti A min B sama dengan ini bagi 2, ini bagi 2, ini juga bagi 2 ya, 6 ya. Ya udah. Ini kita udah dapat persamaan satu lagi ya. Ya udah tinggal dieliminasi dengan persamaan ini nih ya. Kalau kita eliminasi di sini A plus B sama dengan 34 ya. Supaya dapat yang muda, ini yang ditanya yang tua ya. Oke, supaya dapat yang tua, yang B-nya ini, yang muda ini kita hilangin. Gimana caranya? Ini B-nya udah sama, cuma beda tanda. Kalau beda tanda dijumlahin ya. A tambah A. A ditambah A, 2A ya. Min B tambah B kan habis ya. 6 tambah 34 berapa? 40 ya. Karena kita butuh A, jadi 2 ini pindah ruas. Karena 2 pembagi, pindah ruas jadi, karena 2 ini pengali, pindah ruas jadi pembagi ya. Sehingga A sama dengan 40 dibagi 2 ya, sama dengan berapa? 20 tahun ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,573, maka hubungan antara P dan Q, A, P sama dengan Q, B, P kurang dari Q, C, P lebih dari Q, D, P tidak sama dengan Q, E, P sama dengan Q plus 0,5. Oke. Ini ada tentang persen ya. Oke. Kalau persen ya. Persen kan dilambangkan gini kan. Ini kan artinya sesuatu dibagi dengan 100 atau sesuatu dikali 1/100 ya. Oke. Ya udah, kita balik ke soalnya. Kan ini P sama dengan P ini sama dengan 0,573%, berarti 0,573/100 dikali kan dari kan berarti dikali 6,54 ya. Terus Q
bilangan yang menyatakan 6,54% ya. Berarti 6,54 per 100. Ini katanya dari, berarti kali ya. 0,573. Oke, gimana hubungan antara P dan Q? Jadi gini, dalam perkalian itu ada namanya sifat komutatif, jadi bisa ditukar ya. Jadi misalkan A kali B, misalnya A per C kali B, ini sama aja dengan B per C dikali A. Ini loh, ditukar aja A kali B sama ini B kali A-nya gitu ya. Nah, terus sama-sama ada pembagian C-nya. Coba ini kan ada pembagian 100 sama dong. Ya enggak? Terus ini 6,54, ini 6,54, ini 0,573, ini 0,573. Berarti sama aja kan? Sehingga P sama dengan Q ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,20 dan Q bilangan yang menyatakan 6,20% dari 0,475. Bagaimana hubungan antara P dan Q? A. P kurang dari Q, B. P lebih dari Q, C. P tidak sama dengan Q, D. P sama dengan Q plus 0,5, dan E. P sama dengan Q. Oke, jadi ada persen di sini ya, ini persen ya. Jadi persen dilambangkan gini kan, bisa artinya sesuatu dibagi 100. Misalnya kalau sesuatu persen berarti sesuatu bagi 100 atau sesuatu dikali 1/100 ya. Nah, oke. Nah, di sini disebutkan bahwa P sama dengan 0,475%, berarti 0,475 per 100 ya. Dari berarti dikali 6,20 ya. Terus Q sama dengan 6,20%, berarti 6,20 per 100 dikali 0,475 ya. Oke, jadi gini. Kalau A per B dikali C ini sama dengan C per B dikali A ya. Oke, ini A sama perkalian A sama C ini kan sifatnya komutatif. Komutatif itu maksudnya bisa ditukar kayak gini ya. Oke. Jadi yang komutatif itu penjumlahan sama perkalian. Kalau pembagian dan pengurangan enggak ya. Oke. Coba lihat. Coba. Ini 6,20, ini 6,20, ini 0,475, ini 0,475, sama-sama dibagi 100. Artinya nilai ini sama dong, ya enggak? Sehingga bisa disimpulkan bahwa P sama dengan Q ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang E ya. Oke. Jika bilangan menyatakan 1/4 dari 250 dan P bilangan yang menyatakan 24 3/4% dari 250. Ini kayaknya ada Q deh di sini ya. Di sini P gitu ya. Oke, maka hubungan antara P dan Q, A. P sama dengan Q, B. P kurang dari Q, C. P lebih dari Q, D. P sama dengan 1/4 Q, E. P sama dengan 4 Q. Oke, kita hitung aja dulu ya. Oke, kita hitung dulu yang PD ya. Ini kan P sama dengan, ini kan pecahan apa nih? Pecahan campuran dijadikan pecahan biasa ya. 24 kali 4 kan 96, tambah 3 99 ya. Jadi 99 per 4. Kalau persen itu kan dibagi 100 atau dikali 1/100 ya. Kali 1/100 dari 250 ya. Oke. Nah, terus atau ini bisa kita rapiin gini, karena ini kan ada 1/4 dari 250. Jadi gini, 99 per 100 kali 1/4, ini 1/4-nya ditukar ke sini ya. Bisa aja kan, sifat komutatif kan berlaku ya untuk perkalian ya. Kali 250. Oke. Terus kalau Q sama dengan 1/4 dari 250. Oke, coba kalau kita mau bandingin, lihat nih, ini ada yang sama kan? Ya nggak sama ini.
ya kan? Nah, terus tinggal bandingin ini sama sini. Di sini tuh sebenarnya ada dikali 1 ya. Karena ini penyebutnya 100, maka 1 ini kita ganti juga bisa diganti dengan 100 per 100 ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Yang ini kan udah sama kan? Sama ini nih. Ya udah, tinggal kita bandingin ini sama ini gitu ya. Kalau pembilangnya besar, dengan catatan penyebutnya udah sama. Kalau pembilangnya besar, maka itu lebih besar daripada yang kecil. Coba 100 ini lebih besar kan dari 9. Artinya Q ini lebih besar dari P atau P kurang dari Q gitu ya. Oke. P kurang dari Q yang B ya. Oke. Jika X sama dengan 0,06% dari 1,34 dan Y sama dengan 1,34% dari 0,06, maka hubungan antara X dan Y, A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, Y sama dengan 10X, E, X lebih dari 2Y. Oke. Di sini ada membahas apa? Persen ya. Jadi kita bahas dulu persen itu apa sih? Persen atau dinyatakan seperti ini dinyatakan apa? Artinya sesuatu dibagi 100 atau sesuatu dikali 1/100 ya. Kalau misalnya 5% berarti 5/100 gitu ya. Oke. Ya udah, kita langsung hitung X-nya. Nah, X-nya ini kan katanya 0,06%, artinya 0,06/100 dari, berarti kalau dari kali ya 1,34 ya. Kalau persentase itu kan dikali gitu ya. Nah, coba Y sama dengan 1,34%, berarti 1,34/100 dari, berarti dikali 0,06 ya. Jadi gini, sifat perkalian tuh, misalnya gini, A per B kali C, ini sama aja dengan C per B dikali A ya. Coba A sama C ini kan ditukar sifat komutatif. Jadi perkalian tuh berlaku sifat komutatif. Nah, sedangkan pembagiannya sama-sama B gitu ya. Ya, sama artinya ya. Coba ini sama ini kan sama nih. Terus ini sama-sama dibagi 100 nih. Oke, artinya X-nya sama dengan Y ya. X sama dengan Y. Yang C ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3 adalah titik-titik. Oke. Pilihannya 5, 6, 11, 59, 85. Oke. Mana sih yang tepat nih jawabannya? Sebelum bahas ini saya mau bahas sedikit teori ya. Jadi gini. Bilangan berpangkat, misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya ini dikali nih M kali N, jadi sama dengan A pangkat M kali N gitu ya. Oke, kita balik ke soal. 32 ini kan sebenarnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 duanya. Berarti ini bisa ditulis 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5 ya, ditambah 27 itu kan 3 kali 3 kali 3 ya. Ada 3-3-nya ya, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 ya. Oke. Ya udah. Sekarang ini kan bilangan berpangkat, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan pangkatnya dikali kan. Ini 5 kali 1/5. Jadi gini, 5 kali 1/5. 5-nya 5 kali 5, 5 kan? Berarti 5/5 kan sama dengan 1. Berarti ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Oke, terus ini 3 kali ini step by step aja ya, 2/3. 3 ini coret aja ya, kan bisa kayak gitu kan. Berarti ini akan jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 1 berapa sih? 2 ya. Ditambah 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 tambah 9 berapa? 11. Gampang kan? Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Bentuk sederhana dari pangkat min 2 hasil penjumlahan 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1. Oke. A 1/125, B 49/144, C 144/49, D 25, E 625. Oke.
Jadi sebelum bahas ini saya mau bahas tentang pangkat negatif ya. Jadi gini, kalau A pangkat min M ini bisa kita positifin, pangkatnya akan jadi 1 per A pangkat M ya. Oke. Terus yang kedua, kayak gini nih, misalkan gini, A per B pangkat min M, ini pangkat ini bisa kita positifkan tapi dibalik dalam kurungnya ini ya. B per A pangkat M gitu ya. Oke, kita balik ke soal. Ini kan ada pemisahnya ya. Ini kan ada pemisahnya jumlah gini. Kan beda ini sama ini kan pangkatnya beda ya. Ini kita selesaikan. Berarti 1/2 pangkat 2 supaya positif kan jadi 1 per kayak gini kan. Kalau yang ini 1/3 pangkat 1 pangkat min 2. Oke. Kita selesaikan aja dulu dalam kurung ya. Ini kan 1/4 ya. Ini kan 4, ini 3 ya. Penyebutnya KPK dari 4 dan 3 berapa? 12 kan? 12 bagi 4. Ini 4 ya, 2 pangkat 2 ya. 12 bagi 4 berapa? 3 ditambah 12 bagi 3 kan 4 ya. Atau sebenarnya bisa kayak gini nih, 1/4 ditambah 1/3. Cepatnya ya. Kalau mau cepatnya kali silang aja ya. Ini 3 kali 1, 3 tambah 4 kali 1 tambah 4 per 4 kali 3, 12 gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Oke, dikali silang aja ya. Lebih cepat gitu ya. Ini pangkat min 2. Artinya ini kan 7/12 pangkat min 2. Ini supaya positif, ini kan dibalik kayak tadi. Ini A per B pangkat min M. Pangkatnya bisa dipositifin tapi ini dibalik ya. Berarti ini 12/7 pangkat 2. Oke. Satu lagi sifat eksponen. Jadi gini. Kalau gini, A per B pangkat M, ini pangkatnya masuk ke dalam nih, bisa ditulis A pangkat M per B pangkat M ya. Berarti ini bisa kita tulis ini 12 kuadrat kan masuk ke sini kan, per 7 kuadrat ya. 12 kuadrat berapa? 144 per 7 kuadrat berapa? 49 ya. Sehingga jawaban yang tepat 144 per 49 yang mana nih ya? Oh ya, yang ini ya. Oke, yang C. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. 20,11 dikali 0,001 kuadrat dikali N sama dengan 2011. Oke. Nah, ini maksudnya yang ditanya itu nilai N-nya ya. Oke, sedikit kita bahas ya. Jadi gini, kalau misalkan gini, 20,11, kita mau geser komanya ke sini bisa ya. Tapi jadinya 2011, ini kan kita geser ke sini kan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Tapi kalau geser ke depan sini, itu justru positif pangkatnya. Misalnya mau jadikan 0,2011. Berarti ini justru pangkatnya positif ya. Oke. Terus satu lagi. Misalkan gini. A pangkat min M dipangkatkan N. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini akan jadi A pangkat min M kali N gitu ya. Oke. Ya udah. Kita kembali ke soal. Ini kan bisa kita nyatakan 2011 ya, digeser 2 komanya 2 ke belakang berarti 2011 kali 10 pangkat min 2 ya. Dikali ini geser ke sini 1 2 3 berarti 10 pangkat min 3 karena geser ke belakangnya 3 kali terus dikuadratkan dikali N sama dengan 2011 ya. Oke. Terus ini jadi 10 pangkat min 6 kan ini. Ini sekali 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 2, ini 2011 ya. Dikali N sama dengan 2011 ya. Oke. Terus ini kalau perkalian kayak gini, A pangkat M dikali A pangkat N dikali atau titik. Titik dalam matematika itu kali ya. Ini pangkatnya di jumlah ya, A plus N ya.
Oke, berarti ini bisa kita tulis 2011 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6, berarti min 2 ditambah min 6 berapa? 10 pangkat min 8 ya. Kali N sama dengan 2011. Kita step by step aja ya. Oke, ini sama-sama dibagi 2011 boleh dong. Kalau ini dibagi 2000, kalau ini dibagi 2011 1, ini kalau dibagi 2011 1. Nah, tinggal 10 pangkat min 8 kali N. Kenapa? Karena kali 1 kan nggak berpengaruh kan. Kan 10 pangkat min 8 ini kan pangkat pengali ya. Kalau pindah ruas jadi pembagi ya. Sehingga ini 1/10 pangkat min 8. Oke, kita bahas pangkat negatif. Kalau A pangkat min M mau dipositifkan, 1/A pangkat M. Begitu juga kalau 1/A pangkat min M akan jadi dinaikin jadi A pangkat M. Jadi intinya gini, pindah atas bawah seperti ini, pangkatnya berubah tanda ya. Jadi ini 1/10 pangkat min 8 ini bisa kita positifin pangkatnya jadi naik ke atas jadi 10 pangkat 8 ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke. Nilai 2 plus akar 3 dibagi 2 min akar 3 ditambah dengan hasil pembagian 2 min akar 3 dibagi 2 plus akar 3 adalah titik-titik. Oke, sebelum saya mau bahas tentang konsep penyelesaian pecahan biar cepat nih ya. Jadi gini, misalkan ada A per B ditambah C per D, cara cepatnya gimana? Cara cepat kalau operasi pecahan gini kan kita kan biasanya dipusingin dengan mencari KPK B dan D. Caranya gini nih. Ini dikali silang nih, A kali D ya. AD ditambah ini B kali C per B kali D. Oke. Yuk. Terus yang kedua, kalau misalnya gini. A plus B dikali A min B, atau sama aja A min B dikali A plus B, ini hasilnya sama ya. Keduanya ini ya, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Oke, A kuadrat min B kuadrat. Oke. Terus yang kedua, kalau A plus B dikuadratkan, ini akan jadi yang depan ini kuadrat ditambah 2A kali B ditambah B kuadrat. Kalau di sini minnya cuma di sini gitu ya. Oke. Terus yang kedua, kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Misalnya akar A dikuadratkan ya A. Akar 2 dikuadratkan ya 2. Akar 3 dikuadratkan ya jadi 3 gitu ya. Oke. Nah, ini biar cepat ini kita kali silang aja. Ini dikali ini berarti 2 akar 3 kali 2 akar 3 ya. Berarti 2 akar 3. 2 plus akar 3 ya. 2 plus akar 3 kali 2 plus akar 3 jadinya apa? 2 plus akar 3 kuadrat ya. Terus karena ini tambah ini, jadi ini tambah ya. Ini 2 min akar 3 kali 2 min akar 3 jadi 2 min akar 3 kuadrat ya. Per ini kan perkalian yang bawahnya ya. 2 min akar 3 dikali 2 plus ini ya. Akar 3 ya. Oke. Terus ini kalau dikuadratkan kan caranya gini. Kuadrat yang depan ditambah 2 kali kuadrat ini ditambah kuadrat belakang ini kan. Berarti ini 2 dikuadratkan jadi berapa? 4 ditambah 2 kali ini nih 2 kali akar 3 ya. Ya udah 2 kali akar 3 ditambah kuadrat yang belakang nih. Berapa? 3 ya. Akar 3 dikuadratkan kan 3. Oke, ditambah terus ini dikuadratkan kan depan ngikutin ini tapi yang min ini ya. Ini berapa? 2 dikuadratkan 4 min 2 kali ini kali akar 3 kan ditambah kuadrat yang belakang nih berapa? Akar 3 dikuadratkan kan 3 ya, dibagi nih ini kan kalau A min B nih yang mana ini A min B kali A plus B kan jadi yang depan kuadrat
kurang yang belakang kuadrat. Berarti yang ini kuadrat dikurang yang ini kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat berapa? 4 dikurang akar 3 dikuadratkan. Jadi misalnya akar 2 dikuadratkan ya 2. Jadi akar 3 dikuadratkan jadi 3 ya. 4 kurang 3 kan 1, nggak ngaruh ya. Oke. Nah, coba lihat. Yang ini sama yang ini kan sama aja kan. Tapi ini kan min, berarti habis dong. Iya nggak? Ya kan? Terus ini 1 ya, dibagi dengan 1 kan nggak masalah ya. Terus 4 tambah 3, 7. Tambah 4, 11. Tambah 3, 14 ya. Oke. Sehingga jawabannya ini adalah 14 ya. Oke, 14 mana nih? Ya, yang ini ya. Oke, yang E.